Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Faiz Wila Abdullah, Aditya Fani Arista, Budi Maila Kusumatuti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Wudi Maila Kusumatuti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok kami itu membahas tentang sejarah Pancasila. Nah, sejarah Pancasila itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada periode pengusulan Pancasila, periode perumusan Pancasila, dan yang ketiga ada periode pengesahan Pancasila. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang periode pengusulan Pancasila. Periode pengusulan Pancasila. Yang dimaksud dengan periode pengusulan Pancasila yaitu adalah awal munculnya ideologi bangsa yang bermula dari munculnya rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme itu merupakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, rasa nasionalisme itu juga sudah mulai tertanam kuat di dalam suatu pergerakan yang dinamakan Gerakan Perhimpunan Indonesia. Gerakan Perhimpunan Indonesia itu mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Nah, selain itu, Perhimpunan Indonesia itu mempunyai maksud atau tujuan, yaitu untuk membuat bangsa Indonesia itu mempunyai tekad untuk menghadapi penjajahan dan keterjajahan di bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian untuk mengenang adanya Perhimpunan Indonesia itu, bangsa Indonesia membuat sebuah gerakan nasional yang dinamakan Sumpah Pemuda yang dibentuk atau ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 atau yang biasa kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Kemudian, Sumpah Pemuda atau hal tersebut, gerakan nasional tersebut merupakan suatu momen perumusan diri bagi jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kedua yaitu membahas tentang periode perumusan Pancasila. Mengenai BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. Regiman Wijudiningrat. Wakil ketuanya ada 2, yang pertama Raden Panji Suroso, yang kedua ada Ichi Bangase Yoshio dari Jepang. Anggotanya terdiri dari 67 orang, diantaranya 60 dari Indonesia dan 7 dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang ini yang dibicarakan adalah dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang membahas tentang yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Lalu ada Mr. Supomo pada tanggal 21 Mei 1945 yang membahas tentang 3 negara. Yang pertama ada negara individualistik, yang kedua ada negara golongan, yang ketiga ada negara integralistik. Yang pertama, negara individualistik itu apa? Yaitu negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana diajarkan oleh Thomas Shelby, John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Haji Lasky. Yang kedua, negara golongan atau class theory yang diajarkan oleh Marx dan Lenin. Dan yang ketiga, negara integralistik. Negara tidak boleh memilih pada salah satu golongan tetapi berdiri di atas semua kepentingan. Namun, Supomo menolak negara individualistik dan negara golongan serta mengusulkan negara integralistik
atau negara kesatuan, negara satu untuk semua. Lalu ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang membahas tentang satu, kebangsaan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga musyawarah mufakat perwakilan, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu pada panitia 8 pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Sutarjo, yang keempat Wahid Hasyim, yang kelima Ki Bagus Hadi Kusumo, yang keenam ada Oto Iskandar Dinata, yang ketujuh Muhammad Yamin, dan yang kedelapan Maramis. Lalu apa tugas panitia 8? Tugasnya yaitu menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan anggota yang masuk, ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Lalu pada panitia 9 dibentuk lagi panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Anggota berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga ada Mohyamin, yang keempat Maramis, yang kelima Ahmad Sobarjo, yang keenam Abi Kusno Torosojoso, dan yang ketujuh Abdul Kasar Muzakir, yang kedelapan Wahid Hasyim, yang kesembilan Agus Salim. Pada panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan dasar negara tertuang dalam alinea keempat rancangan problem Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih pada panitia 9, ini selengkapnya kesepakatan itu disebut rancangan preambel hukum dasar. Muhammad Yamin itu mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Nggak asing kan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ya. Lalu pada sidang BPUPKI terdapat 4 dasar, yaitu yang pertama dasar negara disepakati yaitu Pancasila sebagai dasar Piagam Jakarta. Yang kedua, bentuk negara republik 55 suara dari 64 yang hadir. Yang ketiga, ada wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia, Belanda, Timur, Malangka ada 39 suara. Yang keempat, dibentuk 3 panitia kecil. Terdiri dari yang pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua ada panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Yang ketiga ada panitia pembela tanah air diketuai oleh Abi Kusno Torosojoso. Sekian dari penjelasan periode perumusan Pancasila. 8 orang. Yang pertama Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Sutarjo, yang keempat Wahid Hasyim, yang kelima Ki Bagus Hadi Kusumo, yang keenam ada Oto Iskandar Dinata, yang ketujuh Muhammad Yamin, dan yang kedelapan Maramis. Lalu apa tugas panitia 8? Tugasnya yaitu menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan anggota yang masuk, ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Lalu pada panitia 9 dibentuk lagi panitia kecil yang berjumlah
9 orang anggota berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga ada Mohyamin, yang keempat Maramis, yang kelima Ahmad Soebardjo, yang keenam Abi Kusno Torosojoso, dan yang ketujuh Abdul Kasar Muzakir, yang kedelapan Wahid Hashim, yang kesembilan Agus Salim. Pada panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan dasar negara tertuang dalam alinea keempat rancangan Problem Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih pada panitia 9, ini selengkapnya kesepakatan itu disebut rancangan Preambel Hukum Dasar. Muhammad Yamin itu mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Nggak asingkan Piagam Jakarta atau itulah Jakarta Charter ya. Lalu pada sidang BPUPKI terdapat 4 dasar, yaitu yang pertama, dasar negara disepakati yaitu Pancasila sebagai dasar Piagam Jakarta. Yang kedua, bentuk negara republik 55 suara dari 64 yang hadir. Yang ketiga, ada wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia, Belanda, Timur, Malangka ada 39 suara. Yang keempat, dibentuk 3 panitia kecil. Terdiri dari yang pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, ada panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Yang ketiga, ada panitia pembela tanah air diketuai oleh Abi Kusno Torosojoso. Sekian dari penjelasan periode perumusan Pancasila. Periode pengesahan Pancasila. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, memiliki anggota sebanyak 21 orang. Lalu ditambah 6 orang anggota tanpa sepengetahuan Jepang, yaitu Ahmad Soebardjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, RAA Wiranatakusuma, Kasman Singodimedjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang tersebut ialah mengesahkan UUD 1945, menetapkan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas mendampingi presiden dan wakil presiden sampai terbentuk MPR dan DPR. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.